pendengar KP kembali di Jurnal Nusantara di jam 10 hingga kurang lebih jam 12 siang nanti. Namun di 1 jam pertama ini tentunya saya tidak sendiri ya pendengar KP, bahwa kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah hadir di newsroom untuk kita berbincang mengenai pos bantuan hukum atau biasa disingkat dengan Pos Bakum. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim-Tara. Baik pendengar KP, saya langsung saja menyapa dan silakan tamu saya Misteri Guest di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, silakan memperkenalkan diri. Wah, ini suaranya khas nih ya. Pasti kalau yang biasa setiap hari sama beliau nih udah hafal. Oh. Oke, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Budi, singkat padat, Lurah Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah. Balikpapan Tengah. Oke. Baik Bapak Budi, seorang Lurah Karangrejo di wilayah Balikpapan Tengah. Nah, ini pasti untuk warga Balikpapan Tengah, khususnya Karangrejo ya kan. Ada beliau di studio nih. Ini warganya udah dikasih tahu belum Pak nih? Saya di KPFM loh pagi ini gitu ya. Karena kita live di YouTube juga loh. Alhamdulillah sudah diberitahu. Nah, mantap kalau gitu ya staf kan. kami kan. Iya. Baik, pendengar KP, saya Kris Azalia. Kita akan berbincang bersama Pak Budi mengenai pos bantuan hukum atau Pos Bakum. Apa hubungannya gitu ya Pak Lurah dengan pos bantuan hukum gitu ya? Biasanya kan yang dipanggil tuh aparat-aparat tertentu gitu ya, yang ini. Tapi ini kali ini kita mengajak Pak Lurah untuk bisa berbincang mengenai Pos Bakum atau pos bantuan hukum. Mungkin kita berangkat dari awalnya, kita definisinya dulu ya. Definisi bantuan hukum khususnya di Indonesia ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi Pos Bakum di Kelurahan Karangrejo ini baru dibentuk. Jadi dibentuk, kita dengan surat keputusan Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024. Jadi Karangrejo adalah salah satu kelurahan yang binaan hukum. Jadi di Balikpapan ini di tahun 2024 itu ada 12 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Karangrejo. Kenapa harus ada Pos Bakum di kelurahan? Karena kita tahu di masyarakat ini kan yang namanya bantuan hukum itu khususnya masyarakat yang pendapatannya rendah, yang tidak mampu, yang selama ini takut kalau terjadi apa-apa, dia takut dengan takut melaporkan atau bagaimana. Nah, inilah fungsinya Pos Bakum di kelurahan. Jadi mereka lapor, minta bantuan hukum. Nah, kami sebagai lurah, pertama tindakan kami sebagai mediasi dulu. Kita mediasi apa sih keluhannya, apa sih. Nah, karena di Pos Bakum kelurahan ini bukan hanya lurah saja yang ada di tempat situ. Di situ ada yang namanya Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, 3 pilar kelurahan. Ditambah lagi tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan di Pos Bakum itu ada LBH-nya. Jadi bisa membantu khususnya kepada keluarga yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum ya. Oke. Artinya definisinya adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ya Pak ya. Secara cuma-cuma. Karena ini tujuannya kan ke keluarga yang tidak mampu, yang minta bantuan, pendampingan. Nah, jadi, dan kami juga di kelurahan itu mengarahkan atau membimbing masyarakat. Oh, ini kegiatan hukum, ini produk-produk hukum aja kita sampaikan di Pos Bakum itu. Disosialisasikan ya. Oke. Untuk Kelurahan Karangrejo secara khususnya, ini apakah kelurahan yang pertama ada Pos Bakumnya
atau sebelumnya ada kelurahan lain di Kota Balikpapan? Oke, yang tadi kami katakan di tahun 2024, yang tahun kemarin ada 12 kelurahan yang menjadi binaan. Oh, 12 kelurahan menjadi binaan. Oke. Salah satunya adalah Kelurahan Karangrejo. Di tahun ini ada kegiatan ini peacemaker para regal. Nah, itu yang diadakan oleh Kementerian Hukum. Jadi kita diajarkan bagaimana menjadi peacemaker. Kita diajarkan sebagai juru damai. Iya. Nah itu. Jadi bukan hanya yang banyak di masyarakat itu yang permasalahan-permasalahan, ya itulah fungsinya Posbakum di kelurahan itu. Sengketa tanah, waris, apa semuanya. Nah, Tadi Bapak sempat ngomong bahwa yang berhak mendapatkan Posbakum biasanya warga bantuan hukum ini warga yang kurang mampu, yang terkait dengan hukum. Ini maksudnya yang kurang mampu dalam ekonomi atau pengetahuan mereka yang tidak mampu mengetahui hukum. Terutama ekonomi. Kenapa? Karena pendampingan pengacara kan kadang masyarakat itu kan ya. Mungkin mereka takut karena ada biaya-biaya tertentu. Iya, itu intinya. Iya. Baik. Terus untuk di wilayah Karangrejo sendiri, Bapak sebagai lurah gitu ya, melihat warganya gitu. Apakah selama ini hampir warga Karangrejo ini sudah diedukasi mengenai bantuan hukum ini, dan banyak nggak animo mereka untuk mungkin hanya sekedar bertanya bantuan hukum seperti apa, kemudian apa yang harus mereka lakukan ketika terbentur dengan hukum, dengan persoalan gitu. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah beberapa kali sosialisasi ke warga-warga, baik itu dari tingkat remajanya, dari tingkat orang tuanya, bahkan animo-animo masyarakat itu dia selama ini kan tidak paham, tidak mengerti masalah hukum itu bagaimana sih. Dan itu juga kita kasih juga narasumber pada saat sosialisasi kemarin itu dari kementerian juga, kementerian provinsi, baru tokoh-tokoh masyarakat yang bahkan advokat sendiri pernah sosialisasi. Artinya kan tidak menunggu Anda terbentur hukum dulu, ya kan? Justru kita harus menghindari, kita mengenali, ya kan? Kita memperkenalkan. Jadi selama ini kan awam kan masalah hukum di masyarakat. Saya mau kemana gitu masyarakat? Saya mengadu kemana? Selama ini, apalagi mohon maaf, keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang rasa ketakutannya ini gitu loh. Jadi inilah tempatnya Posbakum ini. Jadi alhamdulillah Posbakum di Kelurahan Karangrejo sudah jalan. Artinya bukan Anda sebagai korban, bukan hanya korban saja ya, si tersangka misalnya kan, terus yang jadi korban juga sama-sama sebenarnya memiliki perlindungan hukum ya. Perlindungan hukum ini kan tidak hanya kalangan-kalangan. Iya benar. Tapi kalangan bawah juga perlu. Bahkan itu yang kayaknya lebih harus di-sharp, lebih harus dipertajam gitu ya. Betul. Kalau yang di atas ya sudah lah ya Pak ya. Kalau di atas yang punya, ya mohon maaf yang punya duit dana, ya gampang aja. Tapi yang masyarakat kita yang benar. Karena ya mohon maaf di Karangrejo itu kita masih ini perlu yang ini. Dan perlu pendampingan. Baik, kita break dulu Pak. Kita tahan dulu ya. Masih banyak soalnya ya. Iya, ditahan ya Pak ya. Jangan lupa dihembuskan Pak kalau tahan napas. Baik pendengar KP, jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara. Nanti Kris kembali lagi bersama Pak Budi, lurah dari Karangrejo. Citizen Journalism Radio KPFM.
954 KPFM, informasi hiburan dan solusi. Pendengar KP masih berbicara mengenai pos bakum atau pos bantuan hukum, khususnya bersama dengan Pak Budi, Lurah Karangrejo. Ini tadi sempat ngobrol, ternyata Karangrejo itu luas banget ini ya, daerah kekuasaan Bapak ini. Luar biasa, katanya RT yang paling banyak ya 87 di RT. 87 RT ya. Nggak pusing Pak ngurusin warga Pak. Pasti banyak yang bantu ya Pak ya. Pastinya. Ya kan kita kan tidak bekerja sendiri. Iya, benar. Kita bukan Superman, tapi super tim kan. Ya benar. Superman is dead Pak. Oke, tadi kita sampai di definisi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, pemberi bantuan hukum ini adalah kayak tadi di daerah Balikpapan Tengah, khususnya di Karangrejo itu ada LBH-nya, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk penerima bantuan hukumnya adalah orang atau kelompok yang kurang mampu atau warga miskin. Terutama ya. Terutama yang bukan berarti kurang yang mampu. Di atasnya tidak perlu bantuan juga. Pasti perlu. Tapi Ya, terutama kan? Kita kalau bicara hukum nih Pak ya. Ya itulah ya Pak, kita sebagai warga negara Indonesia mau bagaimanapun hukum yang terjadi di negara ini kita harus tetap cinta, harus tetap taat gitu ya Pak ya. Walaupun kadang-kadang bikin gedek ya Pak ya. Nah tadi kita sempat singgung berdasarkan undang-undang. Nah dasar hukum bantuan ini undang-undangnya kalau boleh dikasih tahu nih Pak, supaya warga juga tahu ini ada dasar hukumnya, bukan asal dibentuk gitu ya kan Pak ya. Oke, silakan Pak. Jadi dasar hukum bantuan hukum ya. Yang pertama Permen Kunham nomor 10 tahun 2015, Permen Kunham nomor 3 tahun 2001, Permen Kunham nomor 4 tahun 2021. Itu dasarnya. Dasarnya pembentukannya. Turunannya ke pos bakum. Pos bakum itu tadi ya. Baik, nah kita lanjut nih Pak perbincangan kita. Layanan-layanan yang diberikan oleh pos bantuan hukum ini seperti apa? Namun sebelum kita masuk ke layanannya, mungkin diinfokan dulu ya, bagaimana cara kita mengajukan permohonan bantuan hukum apabila kita terbentur nih dengan masalah ya kan. Karena tapi kan sebelumnya kan kita tadi sudah tekankan bahwa jangan tunggu sampai punya masalah baru cari bantuan hukum. Kenali dulu hukum-hukum itu seperti apa ya, supaya kita tuh juga melek akan hukum gitu ya. Silakan Pak. Justru itu ya, pos bakum di kelurahan itu, khususnya di Kelurahan Karangrejo bukan hanya menunggu siapa yang datang sih di pos bakum, tetapi kita sering mensosialisasikan ke warga-warga melalui forum yang namanya forum RT. Nah itu masyarakat kepemudaannya kita rangkul semua, kita sosialisasikan. Ini loh di Karangrejo ini ada pos bakum, jadi jangan kemana-mana lah, sini ada gitu. Bantuan hukum khususnya orang-orang yang tidak mampu. Nah itu. Jadi bagaimana ruang lingkupnya? Litigasi, hukum perdata. Nah, kita bisa ini hukum pidana, hukum tata negara, baru nonnya penyuluhan hukum. Nah ini masuk yang tadi penyuluhan hukum. Bagaimana kita mensosialisasikan ke warga, baru konsultasi hukum juga ada di pos bakum. Kami punya teman-teman yang ya di Karangrejo itu ada yang lulusan sarjana hukum, kita rangkul. Ayo kita ini. Nah kebetulan juga di Karangrejo sekarang ada KKN, kuliah kerja nyata, Unmul dan Mulia, ada situ bagian jadi desa hukum. KKN dong Pak. Iya, kita langsung rangkul di pos bakum juga, sama tahu masyarakat. Nah, jadi ada jam-jamnya juga ke pos bakum, kita mulai hari Senin sampai hari Jumat gitu. Jam kerja ya? Jam kerjanya juga ada dan stay juga. Jadi artinya sudah ada orang-orangnya. Jadi mau jam kerja jam berapapun, asal jam kerja kita datang. Asal jam kerja ada. Tapi tidak menutup kemungkinan 3 pilar kita, Babinsa, Babin Kamtibmas itu 24 jam. Bisa benar. Di ini. Karena siap siaga tuh ya. Iya, kontak personnya kita bagi kan ke masyarakat. Jadi kalau ada yang berkenaan dengan hukum di wilayah kita, yang turun duluan
3 pilar itu. Untuk warga Karangrejo sendiri Pak, animonya gimana Pak? Animo setelah pos bakum yang ada di Karangrejo yang baru-baru ini dia bisa konsultasi. Bisa. Bagaimana membuat dokumen juga positif bisa. Ya Pak ya, mereka menerimanya membuat ya. dokumen Iya. yang surat pernyataan bisa melalui ini. Kan ya mohon maaf kalau ada masyarakat yang bagaimana sih buat surat pernyataan, bagaimana ini dikonsultasi hukum kita juga ada. Supaya tidak. Tapi kalau ini kita agak keluar sedikit aja, tingkat kriminalitas yang bersinggungan dengan hukum di area Karangrejo gimana? Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai lurah 1,5 tahun, ya tidak begitu. Tapi ya jangan berharap ada. Iya. Nah, tapi bagaimana kita meminimnya? Ya namanya Karangrejo kan sudah terkenal dulunya. Daerah Bronx gitu ya. Kita hapuslah image yang seperti ini, bukan zamannya lagi. Kadang kita berbicara kepada pemuda-pemuda sini, ini bukan zamannya lagi yang seperti dulu yang kita siapa yang menang jadi raja siapa enggak. Kita zaman teknologi sekarang. Anda tidak bekerja tidak dapat duit kan gitu. Ya, jadi seperti itu. Minim lah, insya Allah minim. Artinya warga juga positif ya dengan adanya pos bakum ini, bakum dan ini itu sangat membantu. Iya, sangat membantu untuk masyarakat mengetahui hukum itu seperti apa. Bukan berarti pos bakum dibentuk ada terus, enggak. Kita sosialisasi. Santai, ngopi, kita berbicara. Ya karena bukan kita gini loh, kita sebagai warga negara Indonesia ya secara umum ya, masih banyak juga kok kita yang maksudnya belum melek dengan hukum ya kan, kita belum tahu alurnya mau kemana ya kan. Hal yang kecil aja misalnya kayak KDRT ya kan, yang biasa terjadi di dalam lingkungan warga ya kan. Nah itu juga ada landasan hukumnya ya kan. Apakah kita wajib melaporkan atau ya sudahlah, kadang-kadang kita kan malu tuh Pak ya, kalau masalah rumah tangga sampai orang tahu gitu kan ya Pak. Ya itulah ada RT di situ yang sebagai pemangku wilayah. Ya alhamdulillah selama saya 1,5 tahun di Kelurahan Karangrejo tingkatannya. Artinya gini ya pendengar KP, untuk khususnya yang wilayah Karangrejo nih ya. Karena Karangrejo ini tadi berapa Pak? 87 RT. 87 RT yang paling dengan banyak warga 28.000. Waduh. Banyak ya. Tadi katanya belum termasuk yang nomaden ya. Non permanennya. Iya. Artinya banyak yang juga ya. Yang 2 bulan hilang, 2 bulan karena pekerja ya. Pekerjaan. Karena dekat dengan pekerjaan. Jadi 28.000 itu yang tercatat ya Pak ya. Luar biasa ya. Ternyata kepadatan penduduk numpuknya di Karangrejo ya. Enggak juga nanti ya. Ada di tempat lain lah. Oke, Pak, kita break lagi ya Pak ya. Ini nanti kita akan kembali ngobrol mengenai pos bakum khususnya di wilayah Karangrejo. Nah pendengar KP jangan kemana-mana, tetap dalam Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara. Citizen Journalism Radio KPFM.
95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP, Anda masih di Jurnal Nusantara bersama saya Kris dan juga Pak Budi, Lurah Karangrejo, Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum ya. Mungkin di daerah Anda sudah ada atau belum, atau mungkin Anda yang belum tahu gitu ya, belum tahu. Oh ternyata ada nih pos bakum gitu kan. Nah kalau di Karangrejo nih semenjak Pak Budi menjabat sebagai lurah kurang lebih 1 tahun setengah ya, ini sudah berjalan pos bantuan hukum ini, dan tadi juga sempat diinformasikan animo dari masyarakat Karangrejo juga luar biasa, terus keingintahuan mereka mengenai hukum juga sangat besar ya kan. Nah inilah yang menjadikan kita tuh bukan hanya sekedar melihat mencari tahu hukum dari media sosial ya kan, tapi memperkaya literasi kita mengenai hukum ya kan, supaya kita juga nggak buta soal hukum ya. Kita harus bagaimana, harus menyikapi kalau terbentur dengan hukum. Even kita belum terbentur atau tidak terbentur dengan hukum, kita juga harus tahu ya kan Pak ya. Nah kita masuk ke ruang lingkup nih Pak, ruang lingkup dari hukum itu sendiri, khususnya di Pos Bakum. Tadi sempat diinformasikan. Singgung-singgung ya tadi masalah ruang lingkupnya. Pertama hukum perdata yang selama ini kita mediasikan ya. Mediasikan masalah perdata, masalah waris, masalah utang piutang itu biasa tuh ya, antar warga tuh ya. Akhirnya ya tidak, kita utang piutang yang tidak tertulis nih ya. Justru itu ya kita ini. Tapi nggak sampai ke pengadilan, sampai di meja kita aja. Dan alhamdulillah warganya juga mengerti lah. Oh saya ini seperti ini, saya ini. Itu dipanggil ya Pak, kedua belah pihak ya Pak ya? Pastilah dipanggil. Dengan bersama. Laporan ya, dengan laporan salah satu pihak yang melapor ke kami, ke kelurahan, tolong dong Pak di mediasi kami ini. Akhirnya ya melalui Pos Bakum ini kita bisa memecahkan ya, kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di Karangrejo. Ini perdata ya? Perdata. Kalau pidananya ada nggak Pak? Pidana belum ada sih. Jangan juga ya Pak ya? Jangan sampai lah. Artinya perdata yang paling banyak nih ya Pak ya? Paling banyak perdata. Tapi ya sampai di meja kita aja. Akhirnya rukun, sudah buat surat pernyataan, bahwasanya ini sudah. Damai lah ya. Damai. Peacemaker tadi ya Pak ya. Peacemaker itulah. Juru damai. Iya juru damai. Lagian kayaknya bukan zamannya lagi ya Pak ya, kita gontok-gontokan gitu kan ya. Perlu hal-hal yang seperti tapi itu. kalau boleh tahu nih Pak, kasus perdata yang paling sering terjadi di area Karangrejo nih, yang Bapak tangani? Yang tangani kasus perdata itu ya salah satunya hutang piutang. Hutang piutang ya. Tapi enggak nyampe lah ke pengadilan. Saling mengerti, kita kasih arahan, kita kasih gambaran gitu. Ini para ibu-ibu nih kayaknya, mama ini kayaknya ya kan. Mama. Langsung ditebak nih antar saudara. Oke. Warisan termasuk ya Pak ya? Warisan juga. Wow luar biasa ya. Padahal Bapak nggak ada ini ya, maksudnya background hukum nggak ada ya? Saya background pendidikan. Nah ini, jadi ini contoh pendengar KP ya. Anda nggak mesti jadi ibaratnya sarjana hukum untuk mengenal hukum, tapi kita sebagai warga awam pun kita perlu ya. Ini mungkin dikarenakan langsung ke lapangan. Guru yang paling hebat di dunia ini kan pengalaman. Iya benar-benar. Kalau mohon maaf kalau background saya bukan hukum gitu. Nah Pak, ini kembali lagi nih tadi mengenai bantuan hukum untuk warga yang kurang mampu. Kriteria miskin atau kurang mampunya itu seperti apa? Kami kan punya data ya di kelurahan yang kurang mampu, yang di bawah rata-rata penghasilan. Nah, itu. Jadi kita juga ada yang namanya di kelurahan itu memberi surat penghasilan. Nah, jadi datanya lengkap lah. Kita tahu pastilah di kelurahan, oh ini mampu, ini tidak mampu. Tapi
ya kami berharap tidak ada tersandung hukum lah. Kita kan bukan berarti kita dibentuk Posbakum ini, ayo, mudah-mudahan ya tidak ada lah yang tersandung. Kriterianya ini apakah ada di undang-undang itu juga? Ada jelas, karena kan Posbakum fungsinya seperti itu kan, membantu, mendampingi kan gitu, yang masyarakat yang kurang mampu. Nah misalnya nih Pak, seseorang ya datang nih sebagai warga Karangrejo nih, ya kan, mungkin ekonominya menengah lah ya, menengah. Apakah masih boleh juga untuk ya sekedar konsultasi ataupun mendapat perlindungan bantuan hukum dari tingkat lurah dulu lah, kelurahan jadi dulu? Di Posbakum itu kan bukan hanya itu, jadi ada konsul hukum juga yang ya saya nggak paham nih masalah hukum, saya mau tahu ilmu hukum, boleh ke Posbakum karena di dalam Posbakum itu kan orang-orangnya sudah terlisensi ya, ada juga ya kompeten ini yang tahu masalah hukum, dan itu di Karangrejo juga ada namanya Kadarkum, kelompok kadar keluarga sadar hukum. Itu lembaga juga di kelurahan kami ada. Nah di dalam lembaga Kadarkum itu banyak orang-orang yang bergabung yang paham masalah hukum lah. Nah, artinya semua orang bisa mendapatkan, hanya memang hanya dikhususkan terkhusus untuk yang keluarga yang atau warga yang kurang mampu. Kita minta bantuan sama LBH untuk mendampingi. Kemudian Pak, yang syarat memberi bantuan hukum nih, syarat ada nggak Pak syarat pemberi bantuan hukum OBH? Ada syarat. Boleh diinfokan Pak syarat-syaratnya? Jadi OBH ya. Iya. Jadi syaratnya ini. Syarat pemberian bantuan hukum ya. Jadi yang pertama berbadan hukum pastilah. Iya. Yang kedua berdasarkan undang-undang tentang hukum, bantuan hukum ya, memiliki program bantuan hukum, memiliki pengurus, memiliki kantor dan sekretaris yang tetap. Jadi syarat pemberi bantuan hukum UBH seperti itu. Jadi harus berbadan hukum, harus terakreditasi berdasarkan hukum, undang-undang gitu, memiliki program bantuan hukumnya, memiliki pengurusnya, memiliki kantor. Nah kita yang Posbakum kan kantornya tetap di kelurahan. Di kelurahan, iya. Makanya kalau mau ke sana ketemu Pak Lurah terus ya. Oh iya, Pak Lurah jadi target. Nah kalau untuk pengajuannya nih Pak, pengajuan bantuan hukum, syarat-syaratnya kan pasti ada juga nih Pak. Syarat-syarat pengajuan bantuan hukum itu seperti apa aja nih Pak? Syaratnya yang jelas, memang dia berkenaan dengan kaitan hukum ya. Syaratnya ya daftar dulu ke Posbakum, ngisi formulir, ada formulir yang disiapkan, apa sih masalah hukumnya. Habis itu diperiksa oleh tim kita, oh ini perlu bantuan hukum, perlu pendampingan, perlu apa. Nah itu ya itulah ada yang jaga lah di Posbakum itu, yang selalu menerima ya, dengan jadwal Senin sampai Jumat di jam kerja. Artinya siapapun boleh datang. Saya yang di Gunung Bakaran boleh nggak Pak? Khususnya maksudnya boleh datang siapapun. Ya minta konsul hukum, minta bagaimana produk-produk hukum di Indonesia. Situ lengkap. Di kantor Lurah Karangrejo ya. Oke, jadi sekali lagi ya pendengar KP, khususnya untuk warga Karangrejo nih ya, Pak Lurah nih membuka ruang hukum, pengenalan akan hukum seluas-luasnya ya di kantor Lurah dari hari Senin sampai Jumat di jam kerja ya kan. Dan kalau mau dibilang kalau kita tadi bicara mengenai syarat-syarat, sebenarnya tidak terlalu terpaku dengan syarat-syarat yang ada ya kan, siapapun boleh datang. Nanti di sana akan dikasih tahu juga ya apa yang harus dilengkapi. Mungkin ada dokumen-dokumen tertentu yang harus dilengkapi. Terus mungkin ada surat-surat yang harus dilengkapi kan juga. Ada piket ya. Siapa tahu bukan warga situ tiba-tiba nongol gitu ya. Terus siapa tahu warga yang
high class ya kan. Minta bantuan hukum, kita kasih kenal hukumnya aja. Tapi mungkin kalau bantuan hukum kan ada banyak literasi yang kita siapkan. Buku-buku hukumnya. Wah, luar biasa ya bicara mengenai hukum sambil ngopi di kantor lurah. Kami tunggulah. Oke, kita masih punya satu sesi lagi pendengar KP, tetap dalam Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltimtara. Saya Kris dan juga Pak Budi akan kembali lagi sesaat selepas yang berikut ini. Citizen Journalism Radio KPFM.
95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP masih dalam Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara dan masih bersama Pak Budi, Lurah dari Karangrejo. Baik, pendengar KP, sebelum kita kembali ke perbincangan kita, kami informasikan untuk Anda, meskipun listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menyadari potensi bahaya yang dapat timbul jika tidak berhati-hati. Pertama-tama, pastikan bahwa instalasi listrik di rumah atau tempat kerja Anda terpasang dengan baik dan sesuai standar keselamatan. Kedua, hindari penggunaan kabel yang rusak atau korsleting karena dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Ketiga, ketika hendak memasang atau mengganti lampu, pastikan listrik telah dimatikan terlebih dahulu. Dan keempat, hindari menyentuh kabel listrik dengan tangan basah atau saat berada dalam kondisi basah. Selain itu, anak-anak perlu diingatkan untuk tidak memainkan alat listrik atau mencolokkan sesuatu ke dalam stop kontak tanpa pengawasan orang dewasa. Terakhir, jika terjadi pemadaman listrik atau situasi darurat lainnya, hindari menyentuh peralatan listrik sampai situasi benar-benar aman dan listrik telah kembali normal. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya listrik. Ingatlah, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur. Baik, pendengar KP, di sesi terakhir perbincangan kita mengenai pos bantuan hukum khususnya di wilayah Karangrejo bersama Pak Budi, Lurah Karangrejo. Nih, penguasa area Karangrejo. Pastinya tahu semua warga-warganya ini ya kan, warga-warga Karangrejo ngumpul sini ya. Tiba-tiba sudah banyak nih Pak di kantor Bapak pas Bapak balik nih gara-gara dengerin ini bantuan hukum ya. Ternyata banyak yang mau minta bantuan hukum. Ya. Oke, kita kembali nih Pak ke mungkin kita di sesi terakhir ini kesimpulan dulu dah dari setiap obrolan kita. Mungkin ada yang mau disampaikan dari semua obrolan kita yang mau disampaikan ke warga, khususnya warga warga Karangrejo. Masa saya mau bilang kota Karangrejo kan? Oke Mbak, jadi kesimpulannya pada hari ini, yang pertama, pos bakum di Kelurahan Rejo ada. Silakan datang. Ini terkhusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, bagaimana sih syarat-syaratnya? Nanti kita jelaskan sebentar. Yang pertama, surat keterangan penghasilan itu dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, identitas menerima bantuan hukum khusus warga Karangrejo. Kalau kelurahan lain monggo lah. Nah, ini khusus di Kelurahan Karangrejo. Yang ketiga, surat keterangan domisili penerima bantuan hukum, itu nanti ada belangkonya sendiri kita di ini. Yang terakhir adalah surat permohonan dari warga atau rekomendasi lurah. Itu syarat-syaratnya untuk meminta bantuan di pos bakum. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pos bakum di Kelurahan Karangrejo ini bisa mensiarkan yaitu bagaimana produk-produk hukum di Indonesia. Itu jadi jangan sampai buta dengan hukum. Iya, benar. Kita di negara hukum. Banyak sih orang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya bahasa-bahasa. Tapi dengan adanya pos bakum, ayo kita sama-sama mengetahui produk-produk hukum di Indonesia. Tadi ada bocoran tuh Pak, ada aplikasi yang membantu warga nih. Jadi salah satu aplikasi yang digunakan di Kelurahan Karangrejo bukan hanya di pos bakum, di keterangan-keterangan lain adalah namanya aplikasi namanya Halo Lurah. Oh, aplikasi Halo Lurah. Jadi masyarakat bisa secara online dari rumah dimanapun, khususnya warga Karangrejo ya, punya ada pertanyaan, ada masalah,
itu bisa. Apapun itu ya, Apapun tidak hanya itu. mengenai hukum ya Hukum, Pak ya. ya. Jadi yang belum download Yang belum download bisa. aplikasi Lurah khususnya warga Karangrejo. Karangrejo, nah ini harus download aplikasi Halo Lurah. Bisa Dan ini lo- sudah berjalan. ya. Artinya ini juga memudahkan ya Pak ya. Jadi Memudahkan komunikasi kita. iya, komunikasi terus data juga, data warga ya kan. Baru Kalau ada kejadian-kejadian apa bisa. 24 jam lagi ya Pak ya. 24 jam on. Tiba-tiba ada apa gitu di jam 2 subuh, jam 3 subuh gitu kan. Karena kita terkonek ya. Di 3 pilar kita terkonek. Baik itu di Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah sendiri, admin kita di kelurahan itu bisa membuka langsung. Oh luar biasa loh, ini warga Karangrejo dimudahkan dengan adanya aplikasi Halo Lurah ini ya kan. Dan itu sudah kita sampaikan pada saat rakor ya, rapat koordinasi RT sudah kita sampaikan. Jadi mau subuh-subuh nggak perlu gedor-gedor rumah Pak Lurah ya, masuk aja ke aplikasinya Aplikasi situ, masuk, iya kan? langsung ditanggapi, insya Allah ditanggapi. Iya, wow luar biasa. Karena salah satu moto kita di kelurahan adalah responsif. Fast respon. Oke, Pak Budi terima kasih banyak ya untuk informasinya ya. Sukses selalu. Amin. Semoga semuanya di area Karangrejo warga-warganya aman, tentram, sentosa gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak dan sehat-sehat ya. Salam buat teman-teman rekan-rekan di Kelurahan Karangrejo dan juga warga Karangrejo ya. Baik pendengar KP, tuntas sudah kebersamaan kita di Jurnal Nusantara, khususnya di 1 jam pertama ini berbincang mengenai pos bantuan hukum yang berada di Kelurahan Karangrejo. Saya Kris pamit dan have a great day everyone. Bye-bye.
Música